Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya hari ini. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang KUR Bank Mandiri. Nah, jadi KUR Bank Mandiri ini sama ya teman-teman ya, seperti KUR Bank BRI yang sudah saya bahas di kesempatan yang lalu. Jadi KUR Bank Mandiri ini pun adalah KUR atau bantuan subsidi silang bunga yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini pemerintah ini ingin mensejahterakan para pedagang seperti UMKM kecil, mikro, dan lain-lain untuk bisa menikmati fasilitas pinjaman KUR Mandiri. Nah, lalu apa saja syarat rincian untuk bisa mengajukan KUR Bank Mandiri? Simak terus. Nah teman-teman, untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Mandiri di tahun ini, tahun 2021, tahun kemarin 2020, 2022, 2023, 2025 itu sama saja teman. Jadi syaratnya cuma itu aja, diputar-putar aja. Nah tapi yang membedakan adalah mungkin dari segi layanan ya. Mungkin banyak sekali di kolom komentar yang hinggap di video saya, KUR di bank tetangga itu sulit pengajuan, mantrinya susah, marketingnya susah, nggak bisa dihubungin, pengajuan dipersulit dan lain-lain. Mungkin KUR Bank Mandiri ini menjadi salah satu lembaga perbankan selain Bank BRI. Namun manfaatnya tetap sama saja teman-teman, bisa teman-teman nikmati, bisa teman-teman manfaatkan subsidi silang KUR dari bank ke pemerintah ataupun pemerintah ke bank ini lewat Bank Mandiri. Nah, untuk suku bunga KUR itu sama saja teman-teman, 6% per tahun. 6% per tahun ya jatuhnya sekitar 0,2 atau kurang dari 0,3. Batas bawah 0,2, batas atas 0,29. Itu yang dipatok oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan subsidi dan subsidinya ketemu di angka 0,2%. Kemudian teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Mandiri tahun 2021 ini, syarat yang pertama adalah teman-teman wajib sudah berusia 21 tahun. Nah, bagaimana jika saya belum berusia 21 tahun? Kalau teman-teman belum berusia 21 tahun, ingin mengajukan pinjaman KUR, bisa tentu saja. Syaratnya gimana? Syaratnya teman-teman membuat surat pernyataan ataupun surat keterangan bahwa teman-teman ini memang belum menikah yang dikeluarkan oleh kelurahan ya teman-teman ya. Nanti dilampirkan saat teman-teman pengajuan. Kemudian syarat yang kedua untuk teman-teman yang sudah menikah, belum berusia 21 tahun, teman-teman silahkan melampirkan buku nikah tentunya dan juga KTP pasangan ya. KTP pasangan dan buku nikah di fotokopi itu nanti dilampirkan. Kemudian syarat yang ketiga untuk bisa mengajukan KUR Mandiri adalah teman-teman wajib melampirkan KK atau kartu keluarga. Kalau sudah menikah tapi kakaknya masih terpisah, artinya belum sempat untuk mengurus, silahkan melampirkan KK dari keluarga masing-masing, dilampirkan dengan buku nikah yang tadi syarat nomor 2 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum menikah, tentunya teman-teman silahkan melampirkan kakak orang tua teman-teman. Nah, nanti itu dilampirkan dengan syarat yang pertama tadi yang belum menikah, surat keterangan belum menikah. Kemudian syarat yang keempat adalah teman-teman wajib memiliki NPWP. NPWP ini digunakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan KUR di atas 50 juta. Kalau KUR di bawah 50 juta saya rasa banyak perbankan yang tidak membutuhkan NPWP, karena yang di atas 50 juta itu sudah diwajibkan untuk melampirkan NPWP sewaktu teman-teman mengajukan KUR. Dari 50 juta sampai 500 juta teman-teman KUR Mandiri ini wajib melampirkan NPWP. Kemudian syarat yang kelima adalah teman-teman mempunyai usaha. Nah, usaha ini sudah berjalan minimal 6 bulan ya. Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan dibuktikan dengan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan ataupun pemerintah setempat, bisa kecamatan ya, paling mentok tingkat kecamatan, atau teman-teman kalau mungkin usahanya sudah besar mungkin sudah mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP.
SIUP ini nanti bisa teman-teman lampirkan sebagai pengganti surat keterangan usaha jika teman-teman sudah mempunyai usaha yang besar tentu saja ya. Kemudian dari 5 syarat ini nanti teman-teman syarat yang keenam itu bagi teman-teman yang mempunyai jaminan, silahkan lampirkan jaminan apa yang dipunyai teman-teman. Misalnya teman-teman punya BPKB motor, silahkan lampirkan jaminan BPKB motor, di fotokopi aja dulu ya, nanti aslinya diserahkan setelah teman-teman akad kredit. Kemudian kalau jaminan BPKB motor tapi bukan atas nama yang mengajukan, bisa nggak? Saya jawab bisa teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan KUR mandiri ini, jika jaminannya bukan atas nama diri sendiri, bisa nanti akan dibuatkan surat pernyataan tentu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jaminan apa saja yang bisa diterima untuk bisa mengajukan KUR mandiri. Jaminan yang pertama BPKB motor, tentunya itu bisa diterima untuk teman-teman bisa mengajukan KUR mandiri. Kemudian yang kedua adalah akta jual beli tanah ya, akta jual beli tanah atau AJB. AJB ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai pendamping untuk pengajuan KUR Bank Mandiri. Kemudian kalau belum SHM dalam bentuk AJB, nanti teman-teman akan dilakukan proses roya di depan notaris yang biayanya tentu saja dibebankan oleh teman-teman. Nanti akan dibantu oleh marketing Bank BRI. Tentu saja proses roya ini nanti akan menggunakan notaris yang kompeten yang sudah ditunjuk oleh Bank Mandiri. Jadi biasanya pakai notaris langganan dari Bank Mandiri ya teman-teman ya. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis KUR di Bank Mandiri. Jadi KUR di Bank Mandiri itu ada KUR super mikro. Jadi super mikro ini sangat kecil sekali teman-teman. Jadi maksimal pengajuannya adalah sampai dengan 10 juta rupiah. Dengan maksimal 10 juta ini teman-teman jangka waktunya untuk kredit modal kerja adalah 3 tahun, untuk kredit investasi adalah 5 tahun. Kemudian setelah KUR super mikro di Mandiri ada KUR mikro. Jadi KUR mikro ini adalah limitnya batas maksimalnya 50 juta. Artinya kalau KUR mikro ini sampai 50 juta, teman-teman tentu saja wajib melampirkan PWP ya. Kemudian ada KUR kecil. KUR kecil ini adalah batas bawahnya 50 juta, batas atasnya 500 juta. Jadi KUR kecil di Bank Mandiri 50 sampai 500 juta tentu saja. Untuk modal kerja itu sampai 4 tahun, untuk investasi itu sampai 5 tahun. Nah, teman-teman bisa menikmati KUR mandiri, baik KUR mikro, KUR super mikro ataupun KUR kecil ini, tentu saja teman-teman harus mempunyai BI checking yang baik. Artinya teman-teman tidak pernah menunggak di bank manapun. Menunggak itu artinya misalnya teman-teman gini, teman-teman punya kredit kendaraan bermotor, ingin mengajukan KUR mandiri, tentu saja teman-teman akan di ACC. Kenapa? Karena kredit kendaraan bermotor ini bukan kredit modal kerja. Nah, kalau teman-teman mengajukan modal kerja, punya cicilan motor, bisa itu teman-teman mengajukan dan tidak akan ditolak dengan syarat BI checking atau sliknya itu bersih. Nah, untuk melihat BI checkingnya itu nanti teman-teman datanya akan ditarik oleh marketing Bank Mandiri, akan dilihat nih teman-teman apakah lancar setoran KUR ataupun saya ralat apakah teman-teman lancar untuk setoran pinjaman selain modal kerja di bank lain misalnya, ataupun di leasing. Kalau ada cacat misalnya telat 2 bulan, telat 3 bulan, maka akan menjadi pertimbangan marketing Bank Mandiri untuk bisa mencairkan KUR mandiri teman-teman. Nah, teman-teman harus selalu waspada dan hati-hati dengan pinjaman online. Nah, seperti Shopee Pay Later misalnya, terus GoPay Later, Kredivo, kemudian Akulaku dan lain-lain, itu juga masuk ke dalam BI checking. Jangan salah ya teman-teman. Kalau Pay Later seperti ini teman-teman juga menunggak, itu akan menjadi pertimbangan juga. Dan kalau biasanya itu teman-teman kalau mempunyai pinjaman Pay Later akan disuruh melunasi. Jadi Pay Later ini harus dilunasi. Kalau misalnya kredit kendaraan bermotor tidak lunasi, tidak apa masalah biasanya. Kalau pinjol itu biasanya bank menginginkan untuk teman-teman merapikan dulu atau melunasi pinjaman online. Nah, itu saja mengenai sekelas pandang tentang KUR mandiri. Nanti akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya tentang tabel angsuran
kur mandiri ya tahun 2021, dan mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 atau tahun depan 2022 2023. Itu saja sesingkat ini penjelasan tentang kur mandiri yang tadi terdiri dari syarat dan jenis-jenis kur mandiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya.